Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila Zahra dengan nomor NIM 4012211074. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Sintong. Video ini dibuat sebagai absensi kehadiran. Pertanyaan yang diberikan oleh Pak Sintong yaitu danau, sungai, rawa, dan waduk kira-kira masuk zona apa? Yang pertama, dalam hukum laut internasional, perairan seperti danau, sungai, rawa, dan waduk memiliki status yang berbeda-beda. Pertama, danau. Secara umum, danau adalah dalam perairan internasional, danau biasanya berada di bawah yurisdiksi negara di mana danau tersebut terletak. Oleh karena itu, hukum yang mengatur danau lebih cenderung berada di bawah yurisdiksi hukum nasional. Kedua, sungai juga tidak termasuk dalam perairan internasional. Sungai berada di bawah yurisdiksi negara yang melintasinya. Negara-negara memiliki hak untuk mengatur dan mengelola sungai yang berada di wilayah mereka. Rawa umumnya tidak termasuk dalam perairan internasional. Seperti danau dan sungai, rawa juga berada di bawah yurisdiksi negara di mana rawa tersebut terletak. Untuk waduk juga merupakan bentuk buatan manusia dan tidak termasuk dalam perairan internasional. Waduk biasanya berada di bawah yurisdiksi negara yang membangunnya. Namun, perlu dicatat bahwa ada pengecualian dan perjanjian bilateral atau multilateral yang dapat mempengaruhi status hukum perairan ini. Doktrin Mare Liberum menyatakan bahwa perairan internasional atau laut lepas bukan milik yurisdiksi negara manapun. Semua negara memiliki hak untuk menangkap ikan, melakukan navigasi, penerbangan, pemasangan kabel dan pipa, serta melakukan penelitian ilmiah di perairan internasional. Dalam UNCLOS, perairan darat seperti danau, sungai, rawa, dan waduk memiliki status yang berbeda. Berikut penjelasannya. Yang pertama, danau termasuk dalam zona perairan pedalaman. UNCLOS tidak mengatur secara khusus tentang danau, tetapi biasanya danau dianggap sebagai perairan pedalaman yang tidak terpengaruh oleh laut lepas. Kedaulatan atas danau berada di bawah yurisdiksi negara yang mengelilinginya. Yang kedua ada sungai, yaitu sungai juga termasuk dalam zona perairan pedalaman. UNCLOS tidak mengatur sungai secara spesifik, tetapi sungai dianggap sebagai bagian dari wilayah negara yang melaluinya. Negara memiliki kedaulatan atas sungai yang berada di wilayahnya. Rawa biasanya termasuk dalam zona perairan pedalaman, terutama jika rawa tersebut tidak terhubung langsung dengan laut lepas. UNCLOS tidak secara eksplisit membahas rawa, tetapi negara memiliki yurisdiksi atas rawa yang berada di wilayahnya. Yang terakhir yaitu waduk. Waduk adalah perairan buatan yang biasanya digunakan untuk keperluan irigasi, pembangkit listrik, atau penyimpanan air. UNCLOS tidak secara khusus mengatur waduk, tetapi negara memiliki kontrol penuh atas waduk yang berada di wilayahnya. Jadi, secara umum, perairan darat seperti danau, sungai, rawa, dan waduk masuk ke dalam zona perairan pedalaman yang berada di bawah yurisdiksi negara yang mengelilinginya. Jadi, meskipun danau, sungai, rawa, dan waduk biasanya tidak masuk ke dalam zona hukum laut internasional, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan berdasarkan perjanjian dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara dan dalam konteks hukum internasional. Yang pertama, danau masuk ke dalam zona limnetik dan profundal. Zona limnetik adalah zona air yang terbuka yang cukup dalam sehingga sinar matahari dapat menembus hingga dasar danau. Zona ini terdapat banyak tumbuhan hewan yang berfotosintesis. Zona profundal adalah zona air dalam yang tidak terjangkau sinar matahari. Di zona ini terdapat sedikit tumbuhan dan hewan yang beradaptasi dengan kondisi minim cahaya. Yang kedua ada sungai, masuk ke dalam zona litoral dan limnetik. Zona litoral adalah zona tepi sungai yang dangkal dan ditumbuhi vegetasi. Di zona ini terdapat banyak hewan yang bergantung pada vegetasi untuk makanan dan tempat tinggal. Zona limnetik adalah zona air terbuka di tengah sungai. Di zona ini terdapat banyak organisme yang berenang bebas. Yang ketiga ada rawa, yaitu masuk ke dalam zona litoral.
Zona litoral dan zona dangkal yang ditumbuhi vegetasi rawa. Di zona ini terdapat banyak hewan yang beradaptasi dengan kondisi air yang tergenang. Waduk masuk ke dalam zona limnatik dan profunda, yang dimana zona limnatik adalah zona air yang terbuka yang cukup dalam sehingga sinar matahari dapat menembus hingga dasar waduk. Di zona ini terdapat banyak tumbuhan dan hewan yang berfotosintesis, dan zona profunda adalah zona air dalam yang tidak terjangkau sinar matahari. Perlu diingat bahwa pembagian zona ini tidak terlalu kaku dan dapat bervariasi tergantung pada kondisi danau, sungai, rawa, dan waduk. Menurut Hukum Laut Internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982, danau, sungai, rawa, dan waduk biasanya tidak termasuk ke dalam zona-zona maritim yang ditentukan oleh hukum laut. Zona-zona maritim biasanya mencakup perairan seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Namun, untuk danau, sungai, rawa, dan waduk, mereka biasanya dianggap sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negara di mana mereka berada. Pengelolaan danau, sungai, rawa, dan waduk oleh negara-negara biasanya melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemantauan kualitas air, pengendalian polusi, hingga pelestarian ekosistem. Berikut ini ada beberapa cara yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu pemantauan kualitas air, yaitu negara-negara biasanya memiliki sistem pemantauan yang berkelanjutan untuk memeriksa kualitas air di danau, sungai, rawa, dan waduk mereka. Ini termasuk pengujian untuk polutan seperti limbah rumah tangga, industri, dan pertanian. Kedua, pengendalian polusi. Upaya dilakukan untuk mencegah polusi dari berbagai sumber, baik itu limbah rumah tangga, industri, pertanian. Ini bisa melalui penerapan regulasi yang ketat dan penegakan hukum. Yang ketiga yaitu pelestarian ekosistem. Negara-negara juga berupaya untuk melestarikan ekosistem yang ada di danau, sungai, rawa, dan waduk. Ini bisa melalui perlindungan spesies yang ada, pemulihan habitat, dan upaya konservasi lainnya. 4. Pengelolaan sumber daya air. Di beberapa negara ada lembaga khusus seperti Badan Wilayah Sungai atau BWS yang bertugas mengelola sumber daya air termasuk sungai, danau, dan waduk. Kelima, ada regulasi dan kebijakan. Penerbitan regulasi dan kebijakan juga menjadi bagian penting dari pengelolaan perairan ini. Misalnya di Indonesia ada Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya mengatur dan mengelola perairan umum daratan. Tentu saja setiap negara mungkin memiliki pendekatan dan metode yang berbeda dalam mengelola danau, sungai, rawa, dan waduk mereka. Tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi geografis, ekonomi, dan sosial. Mungkin memiliki aturan dan peraturan khusus sendiri mengenai pengelolaan dan perlindungan danau, sungai, dan rawa, dan waduk, jadi tergantung pada hukum nasional masing-masing negara.